Ya, baik, kita coba membuat model bagian geometri ya, bagian yang kiri ini. Untuk membuat model yang ini, nanti kita akan menggambar garis center line yang horizontal, kemudian kita buat juga center line yang vertikal yang di sini dulu. Kemudian kita buat garis pendek yang di sini dengan panjang 14, kita buat seperti ini dan seterusnya. Baik, saya sudah membuka AutoCAD saya. Sini mungkin saya akan perlu sedikit kalkulator ya, kalkulator, kemudian Microsoft Paint untuk menjelaskan bagaimana nanti kita membuat sudut di gambar tadi. Oke, dari tampilan awal ini, karena satuannya adalah milimeter, kita pilih AutoCAD ISO ya, AutoCAD ISO. Ini sudah terbuka ya, biasakan saya membuat template-nya dulu ya, jadi saya sediakan template-nya saja, nanti Anda teruskan. Tapi ini bahwa tingginya 110, kemudian ini adalah 200, tambah 240 adalah 440. Kemudian kita nanti menggunakan A2 dengan ukuran panjang 594 dan tingginya 420. Baik, kita langsung saja kita setting limit, tekan limit atau ketik limit ya, enter, kita definisikan titik 00 di bawah, 0,0 enter, kemudian di kanan atasnya adalah 594,420. Nah, tujuannya menentukan batas bidang gambarnya. Kita membuat bentuk persegi panjang menggunakan warna rectangle. Kita mulai dari 0,0 juga, kemudian ya sesuaikan full ukuran bidang gambarnya 594,420, tekan enter. Kalau tidak kelihatan, Anda ketik zoom, tekan enter. Nah, ini bisa pilih, Anda pilihnya ada all dan seterusnya, kita ketik all, tab, ketik A saja. Oke, ini ada muncul bentuk persegi yang sudah kita gambar. Kita buat offset ya, offset dengan jarak 10, ketik 10, enter, kita klik salah satu garisnya, kita pindahkan ke dalam, tekan atau klik lagi, enter untuk membuat jarak sama dari sisi kiri, atas, kanan, dan bawah dengan jarak 10 mm. Ini saya membuat etiket ya, itu kan menggunakan garis yang garis lurus saja, kita sentuhkan, kemudian kita geser ke atas ya, geser ke atas sepanjang 110, tekan enter, dan permulaannya pastikan ini horizontalnya on, kita klik restrict orthogonal ke kiri dengan panjang 440, enter, dan ke bawah, kan ini adalah tegak lurus, tekan enter lagi. Karena di objek yang di sini ada dua gambar ya, maka kita bagi dua saja, klik garis lagi, pastikan dari atas pas tengah sampai ke bawah. Nah, nanti yang bagian bawah nanti Anda silakan menambahkan sesuai dengan gambar ketentuan etiketnya. Baik, nanti kita akan menambah objek di bagian kiri, kita sedikit zoom. Oke, pertama kita membuat garis center line, dan panjangnya terserah ya,
Line sembarang, kita klik center line, pastikan horizontal. Oke, kemudian kita buat juga garis center line vertikal. Oke, ini ya. Kemudian disitu kan ada jarak ya, jarak ini adalah 39 ya. Kita buat offset lagi saja dari garis center line itu dengan jarak 39. Kita klik offset, masukkan lagi 39, enter, pilih garis yang horizontal center ini, geser ke atas. Oke. Kemudian kita buat garis pendek yang ini ada garis dengan panjang 14 ya. Kita buat garis lurus dari titik di sini ke kiri, masukkan nilai 14, enter. Nah, nanti kita membuat sudut, tapi kita off-kan dulu ya. Kalau kita membuat sudut dan membuat bentuk seperti ini ya, tapi kita belum tahu berapa panjang atau sudutnya ya, kita tekan enter dulu ya. Jadi hanya kita membuat garis ini, kita kembali ke soal. Nah, di soal itu kan kalau kita lihat sudut yang ini kan 30 ya, jadi kalau setengahnya artinya dari sini horizontal ke atas adalah 15. Kalau di sini 15 tadi kan, kalau memulai garis dari atas kita tahu sudut ini berapa. Kalau misalkan saya ilustrasikan ya, saya ilustrasikan pakai ya, gambar sederhana ya, bisa menggambar garis lurus misalkan ya, garis lurus. Oke, kemudian kita buat lagi garis vertikal ya. Itu kemudian kita buat seperti ini. Nah, kalau misalkan di sini adalah 15, ini kan tegak lurus ya, tegak lurus kan 90 derajat. Kalau ini 90, ini 15, kita tahu ini adalah 180 dikurang 90, 50 dikurang 15, 75 ya, 75. Tahu 75, maka nanti kita akan membuat garis 75. Akan tetapi SolidWorks itu biasanya kalau membuat sudut misalkan di bawah seperti ini, dia akan ditambah ya. Jadi ini tambah 90 tambah 75, itu 90 tambah 75 berapa, sama dengan kan 165 ya, 165. Oke, jadi sudutnya nanti kita buat dari sini, ini kan 90 tambah 75, 165. Kita kembali ke sini, kita klik garis, kita mulai dari titik yang terakhir kita buat di sini ya, garis lurus. Nah, untuk membuat sudut dan panjang yang tertentu, kalau garisnya ini miring, abaikan yang bagian nilai panjang, ketik tab ya. Nah, kalau kita ketik tab kan dia akan pindah ke sudut itu. Bagian perhatikan yang warna biru itu, masukkan 165, kita tab lagi, kan sudah sudut tertentu ya. Kita mungkin panjangkan sedikit saja, setidaknya harus berpotongan ya, tekan di situ enter. Nah, ini kita cerminkan menggunakan ini, kita cerminkan mirror objek yang ini, kita tekan enter, kita cerminkan terhadap sumbu ini ya, sumbu. Oke,
Oke, ini ada pilihan yes atau no, maksudnya garis asalnya mau dihapus atau tidak. Nah, saya pengen garis asal tidak dihapus, maka tekan no. Oke, nanti kita akan membuat lingkaran. Lingkaran itu di sini lingkaran yang akan bersentuhan dengan garis miring dan atas dan bawah dengan hubungan atau step tangan nih, tangan. Jadi di AutoCAD itu ada pilihan membuat lingkaran, kan kita banyak pilihannya, center radius, center diameter, 2 point. Jadi untuk membuat lingkaran ada banyak metodenya. Jadi nanti kita akan menggunakan tangan radius ya. Klik di sini, kita tekan garis yang atas dan garis bawah. Kemudian kita tentukan sudutnya berapa, radiusnya berapa. Ini kan 14 ya. Oke, masukkan 14 enter ya. Kelihatan. Nanti kita bisa potong menggunakan trim. Nah, kita trim di sini. Oke, kita trim saja dulu sekarang biar kelihatan bentuknya. Kita tekan enter, dan ini kita bisa hapus, delete dari keyboard. Kemudian kita buat dulu bagian di sini melengkung ya. Melengkung ini kan ada jarak, ini kan 39. Jarak dari sumbu centerline tadi ke titik tengah lingkarannya 7. Jadi 39 tambah 7 adalah 46 ya. 46. Jadi dari sini ke titik pusat ini 46. Ini kita langsung tekan, tapi jangan tekan saja, kita klik panahnya karena ini akan mengingat pilihan ya. Kalau terakhir tadi kita menggunakan ini, kalau kita klik saja dia akan memilih ini. Kita ganti sekarang ke center radius ya. Kita arahkan ke titik ujung garis horizontal, tapi jangan diklik ya. Kita geser ke bawah, pastikan itu horizontal vertikal, masukkan nilai 46. Nah, ini adalah titik pusatnya dengan, maaf, jari-jarinya adalah 17 ya. Masukkan nilai 17. Oke. Nah, dari situ kita buat garis ke bawah. Garis ke bawah, memotong garis yang miring di bagian bawah. Kita klik garis, pastikan hubungan dari tangan ya. Di sini kalau kita klik di sini ada kuadran, ini terpilih ya, kuadran. Kita klik lagi kuadran, pastikan ke bawah. Kalau misalkan ini jangan dibuat miring, pastikan orto saja. Kalau misalkan mau yakin, agak panjangkan sedikit. Nanti kita akan potong menggunakan trim. Oke. Ini juga kita boleh potong, tekan enter. Kemudian kita buat berikutnya adalah kita buat garis yang yang ini titik pusatnya ada di 68 ya. Jadi ini kan jari-jari ini arah ke sini dengan arah ke sini juga sama ya. Jadi dari titik ini ke bawah nanti kita buat jarak 68. Kita buat dulu biar tidak lupa. Buat lingkaran, pilih center radius. Kita arahkan ke sini, tracking ke bawah 68, enter. Untuk membuat radius kita boleh klik atau kita sentuhkan sini boleh juga, tapi kita boleh tekan saja 68 ya. Kemudian di situ kan ada, sekaligus saja ini kan ada 70 ya, 170 di pusat lingkaran yang sama, maka kita buat lingkaran lagi dengan jari-jari 70. Oke. Pusatnya di mana? Pusatnya kita pun sentuh ini kan, ini
ini akan muncul di sini. Oke, kemudian masukkan nilai 70, enter ya. Oke, kita lihat sekarang 70 kan ini. Jadi kalau kita geser ke bawah dulu, jadi 70 kan di sini ya. Kita buat garis pendek ke arah atas 3 mm dari bawah, tekan garis bagian bawah sini ke atas, pastikan vertikal, tekan nilai 3, enter lagi. Nah, ketika ini ada garis yang pendek ya. Dari situ ini kuncinya untuk apa? Kita membuat ini jari-jari dulu 25 ya, 25. Jadi kita buat lingkaran dan jari-jari 25 lingkaran. Oke, pastikan sampai radius. Jangan diklik, sentuhkan saja, geser ke atas, masukkannya 25. Nah, ini kan menjadi titik besar lingkaran sampai titik ini juga boleh. Nah, pasti 25. Oke. Nah, ini kita sudah punya 2 lingkaran. Selanjutnya, bagian lengkungan ini kita bisa buat berdasarkan sentuhan dari yang atas, lingkaran yang kecil atas dan yang bawah itu hubungan tangan-tangan dan radius ya. Ingat tadi yang waktu kita mau tangan-tangan radius ya, kita lihat dulu ukurannya, radiusnya 101 ya. Oke, kita klik tangan-tangan radius, kita sentuhkan garis yang atas dengan yang bawah, masukkan 101 jari-jarinya. Oke. Dan kita cut dulu biar kelihatan bentuknya. Kita belikan, kita pastikan ini itu bagus. Kelihatan. Kemudian yang juga nggak perlu, bisa ke atas sedikit. Ini tidak perlu. Oke. Oke, ini sudah jadi. Nanti yang ini kita potong. Yang garis besar ini kan tidak masalah, kita hapus ya. Klik delete dari keyboard. Kemudian kita lihat yang bagian kanan ya. Oke, kita lihat sekarang itu kan ada garis lurus ya. Garis lurus ini ada di jari-jari 56 ya, jari-jari ya, sorry 68. Panjangnya berapa tidak tahu, kita buat garis lurus ke bawah saja dulu dengan hubungan tangan. Klik garis, kita cari tangannya di sini ya. Nah, tangan di sini kita pastikan vertikal ke bawah, kita ambil nilai sembarang, jadi kita bisa potong, tekan enter. Kemudian kita lihat lagi ya, kita buat lengkungan di sini ya. Lengkungan di sini sebelumnya saya buat garis yang dari ujung kiri itu ke kanan dulu ya, garis bantu dari panjang 3 yang 170 ini. Saya buat garis ke kanan dengan ukuran sembarang dulu, garis sampel garis lurus. Oke, saya ke kanan. Oke, bentar. Nah, kita lihat ya, posisi titik pusat ini kan mungkin kita bisa tentukan ya. Kalau kita lihat dari sini, ini kan jari-jari 29 biasa pusat, jari 29, jadi artinya dari sini juga 29 ya, 29 kemudian ditambah 3 tambah 4 ya, 3 tambah 4 jadi 7 tambah 29, 36 ya. Kita offset dulu saja dari bawah ya, offset
masukkan 36 jaraknya apa yang mau di offset ini ke atas. Oke, kemudian ke kanannya berapa, kanannya itu bisa kita tentukan ya. Jadi kalau di sini lurus ke sini, ini kan sama juga dari sini ya, garis ini kan juga sama dengan yang ini, sama yang ini kan 68 ya. Jadi dari sini ke sini 68 ditambah 29. Kalau kita pakai kalkulator ya, 68 bisa cari 68 ditambah 29, nah 97 ya. Nanti kita buat garis bantu saja biar cepat ya. Jadi kita offset garis ini, kita klik offset, masukkan 97, tekan enter, klik di sini ke kanan. Oke, dia agak mepet ya, ke kanan, jangan salah. Kemudian ini kita perpanjang sedikit menggunakan extend ya, extend, kita klik. Nah, ini adalah titik tengah dari ini. Jadi kita buat lingkaran dengan jari-jari 29 bisa nempel ke sini. Oke, pilih center radius dari, pastikan sini nempel sampai sini. Oke, oke, kemudian kita lihat lagi. Harusnya kita sudah punya garis di sini 4 ya, kita buat paling bawah ya, paling bawah itu nah, dari tangan sini bawah ya, ke bawah 4 ya, 4 enter. Pada ke kanan kiri nggak perlu ke kiri, jadi ini saja dulu, enter dulu, enter. Baru nanti kita akan gunakan garis yang tersebut. Kita potong dulu ya biar merapikan bagian sini. Oke, bentuk di sini sudah kita tetapkan. Biar kita potong ya, biar kelihatan juga. Yang ini kita tidak pakai ya. Yang kita pakai kan yang di bawah itu ya radius 70, tapi yang radius 68 kita hapus. Oke. Sekarang adalah kita membuat garis ini gini, lengkungan ini jari-jarinya adalah 56. Garis 5 lengkungan ini menyentuh garis paling bawah yang tadi sudah kita buat dan menyentuh ujung dari garis vertikal dengan panjang 4 ini ya. Jadi caranya gimana, kita nanti akan membuat garis bantu perpotongan ya. Jadi kalau kita perhatikan, kita bayangkan ya, jarak ke sini itu kan sama juga jarak ke sini ya. Maka kita buat lingkaran dengan mungkin pusat di sini ya, jari-jari di sini. Atau kita buat ini ke atas dulu ya. Kita offsetkan garis ini ke atas dengan panjang 56. Ya, kita offsetkan dulu. Offset panjang 56. Maka yang kita offset objek ini ke atas. Kemudian tadi kita mau buat lingkarannya, center radius dari ujung ini ya. Kemudian kita buat jari-jarinya 56 ya, 56 bisa pada 10 jadi 56 enter. Nah, jadi garis ini tadi kan adalah garis apa ya, garis perpotongan ya, atau garis copy dari sini dengan panjang 56 ya. Nah, kita buat lingkarannya di sini.
yang nggak bingung kita potong dulu yang tidak perlu ya. Kita perlu kita potong biar dulu itu kan kita membuat lingkaran di sini, kita buat lingkaran di sini center radius. Nah, titiknya adalah perpotongan antara lingkaran yang ini dengan garis offset 56 dari bawah. Kita potong, tentukan di bawah, tentukan di bawah sini. Oke, lalu ini sudah membentuk garisnya, lalu kita potong-potong, kita print atau kita hapus dulu yang tidak perlu ya. Jadi saya skip dulu yang sudah kita dulukan, kita lihat dulu ini juga tidak perlu, kita baru potong dulu ya, print. Yang ini kita tidak perlu, ini juga tidak perlu, tidak perlu, ini juga tidak perlu. Kemudian enter dulu, ini tidak diperlukan, kita hapus saja dari keyboard. Oh maaf, nanti yang garis mereka saya ambil dulu ya, yang ini diperlukan ya ternyata. Saya trim dulu bagian sini, saya trim. Oke, bentar, baru saya hapus. Tentu saya hapus setelah saya potong dulu, saya potong dulu di sini. Oke, ya ini bisa kita hapus, kita ini hapusan, ini yang atas kita hapus, ini juga kita hapus. Oke, ini garis juga kita hapus. Nah, maaf, kita potong di sini. Oke, yang tegas kecil nanti kita bisa hapus ya, kita bisa hapus. Jika ada garis horizontal kita hapus. Oke, ya bentuknya sudah muncul ya. Nah, ini kita hapus, juga kita hapus, ini kita biarkan, kita pendek ya, kita geser saja ke kanan. Maaf, ini juga saya perpendek sedikit, atau saya sampai ke bawah saja, saya tekan pendek sedikit. Terus baru nanti Anda beri dimensi, atau saya geser dulu ya. Nah, silakan nanti diberikan informasi dimensi. Untuk informasi dimensi nanti mungkin saya tambahkan di coba saya zoom sedikit ya. Oke, mungkin untuk sementara bentuknya sudah betul, tinggal nanti Anda berikan dimensi menggunakan kain ya, contoh lah, dan saya klik radius. Kemudian untuk enter, di sini enter, ini
terus. Ya, itu ya sedikit bergeser. Terus, ya, benar bisa digeser sedikit. Ya, kemudian kita nah, sini, dari sini, kemudian nah, yang lain-lain misalkan untuk garis yang bagian horizontal ya. Nah, ini contoh berikan dimensi. Oke, style untuk garis jari-jari kita lihat ya di sini kan eh, selain ini menunjuk ke lengkungannya juga menunjuk ke pusatnya ya. Untuk itu kita buat seperti ini di format dimension style. Lalu select pilih radius modify di bagian fit ya, bagian fit ya, masukkan terus nah dia akan mengarah ke pusatnya. Oke, semua akan mengarah ke pusatnya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan biar tidak terlalu panjang videonya. Saya stop.